Jadi saat ini kami sudah berada di puncak Jabal Rahmah atau Jabal Arafah. Konsep sejarah mengatakan tugu yang di belakang saya ini adalah tugu sebagai asas perjumpaan antara Nabi Allah Adam alaihissalam dan Bunda Hawa. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna wa amsal mulka lillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kawan Radio Sasak dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada sore hari ini saya ditemani penguasa Jeddah. Beliau Bapak Yanto. Beliau sengaja datang ke Mekah selain bertujuan untuk melaksanakan ibadah umrah, beliau juga akan touring, kata beliau. Beliau akan mencari athar, yakni tempat-tempat bersejarah di kawasan Arafah. Jadi insyaallah sore hari ini kita akan sama-sama menuju Arafah, mencari bekas-bekas sejarah dari bumi Arafah sendiri. Dan alhamdulillah kita sudah berada di Arafah, ditandai dengan pelang warna kuning di samping kanan kita. Jadi akses pertama sejarah yang akan kita tuju, kawan-kawan, adalah masjid yang di depan kita. Jadi masjid itu namanya adalah Masjid An-Namirah. Masjid yang insya Allah nanti saya akan ceritakan kelebihan dari Masjid Namirah, karena masjid ini memiliki keunikan tersendiri. Jadi ketika Rasulullah SAW pada Hajjatul Wada' yang dikenal dengan haji perpisahan, beliau ketika sampai dari Mina yang kita kenal dengan hari Tarwiyah, baginda Nabi SAW kemudian pada saat itu langsung menuju Arafah. Berhubung pada saat itu adalah hari Jumat, Masya Allah, jadi Nabi pada saat itu, pada saat dia sampai di bumi Arafah, beliau sampai pada hari Jumat. Ketika beliau sampai pada hari Jumat, Rasulullah tidak langsung menuju posisi beliau berwukuf yang kita kenal di antara di bawah kaki Jabal Rahmah. Tapi Nabi terlebih dahulu sholat Jumat. Di mana beliau sholat Jumat? Persis di depan masjid ini ada sebuah lembah di depan sana. Lembah itu namanya adalah Wadi Al-Uranah. Jadi Nabi sholat Jumat mulai dari posisi Masjid Namirah ini sampai kemudian jamaah yang hampir 100.000 yang mengikuti Rasulullah, beliau sholat di Wadi Uranah. Subhanallah wa Masya Allah. Disinilah Nabi menyampaikan pesan-pesan yang sangat indah, pesan-pesan yang kemudian diabadikan dalam sejarah Islam. Kita akan turun, kita akan review Masjid An-Namirah dari depan insyaAllah. Kamu bisa lihat tuh, Arafat Start Here. Jadi ada tulisan Arafat Start Here. Dari tugu yang kuning ini, lihat nih masjidnya nih. Kawan Radio Sasak dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada sore hari ini kita berada di bumi Arafah dan berada persis di dalam bumi Arafah. Karena terlihat di ujung sana, diperhatikan ada pelang warna kuning, itu bertuliskan Star of Arafah Here. Disinilah dimulainya bumi Arafah. Hal besar yang ingin saya sampaikan ketika kemudian kita melihat kepada masjid di belakang saya. Masjid yang sangat luas, sangat besar. Untuk kawan-kawan Raden Sasak yang nantinya memiliki anak perempuan, beri dia nama Namira, mengingat pentingnya sejarah yang berada di belakang kita ini. Jadi Arafah yang sangat luas, luar biasa luasnya ini, kawan-kawan Raden Sasak dimanapun Anda berada, memiliki akses situ sejarah yang sangat banyak. Di antaranya adalah apa yang berada di belakang kita ini. Masjid ini memiliki keindahan tersendiri. Keindahan yang saya maksud adalah masjid ini berada di antara tanah halal dan tanah haram. Lihat. Jadi satu-satunya akses masyairul hajj, tempat yang disyariatkan kepada orang yang berhaji di luar bumi tanah haram, adalah Arafah. Dan masjid ini berada di antara tanah halal dan tanah haram. Kenapa demikian?
setengah masjid ini yang posisi saya berdiri ini berada di tanah haram. Belakangnya lagi ia berada di tanah halal. Kenapa tempat ini menjadi begitu istimewa yang ingin saya sampaikan di bumi Arafah? Pertama, ketika baginda Nabi SAW pada Hajjatul Wada yang kita kenal dengan haji perpisahan, Rasulullah SAW pada saat itu sebelum beliau menuju kaki bukit Jabal Rahmah, terlebih dahulu Rasulullah SAW melaksanakan sholat Jumat di Masjid Namirah ini. Saking banyaknya jamaah yang mengikuti beliau, karena sejarah mencatat Hajjatul Wada, haji perpisahan baginda Nabi, diikuti oleh 100.000 lebih para sahabat. Rasulullah menyampaikan khutbah Jumat di tempat ini. Jamaahnya sampai membeludak sampai kemana? Sampai ke depan sana. Di depan sana kawan-kawan Raden Sasak yang berbahagia, yang insya Allah saya yakin suatu saat kawan-kawan Raden Sasak akan sampai di tempat saya berdiri ini, menjadi tamu Allah untuk berhaji ataupun melaksanakan ibadah umrah. Di depan sana kawan Raden Sasak, itu namanya adalah Wadi Al-Uranah. Jadi yang membatasi Arafah ini, di depan ujung sana namanya Wadi Uranah. Wadi Uranah itu adalah tempat 100.000 para sahabat mendengar khutbah baik baginda Nabi SAW. Kita ke ujung sebelah sana biar kawan Raden Sasak melihat pemandangan Arafah dari jauh. Jadi inilah Arafah. Saya berbalik arah, ujung Arafah. Arafah yang Nabi pernah mengatakan apa? Kullu Arafatin mauqufi. Jadi disinilah baginda Nabi SAW berlaksanakan wukuf. Dan ingat, wukuf adalah intisari dari ibadah haji. Sebagaimana sabda baginda Nabi SAW, Al-Hajju Arafatun. Haji itu adalah berada di padang Arafah. Arafah adalah satu-satunya masyair, tempat yang disyariatkan untuk jamaah haji melaksanakan rukun ibadah haji yang ia berada di luar tanah haram. Arafah adalah intisari dari pekerjaan ibadah haji itu sendiri. Sebagaimana sabda baginda Nabi SAW, Al-Hajju Arafatun. Haji itu adalah berada di padang Arafah. Walaupun konteks isinya berada di luar tanah haram, tapi Nabi mengatakan dalam sabdanya, wa khairud du'ai du'a'u Arafah. Sebaik-baik doa adalah ketika Anda berada di padang Arafah, ketika Anda berwukuf di padang Arafah. Baginda Rasul SAW berdiri berdoa, menunjukkan satu keseriusan sehingga para sahabat melihat Rasulullah SAW ihramnya terjatuh. Saking serius beliau mengangkat tangan, para sahabat mengambilkan ihram baginda Nabi dan meletakkan kembali ke pundaknya, menunjukkan Arafah adalah intisari dari ibadah haji dan ia adalah rukun dari arkanul haji. Jadi kita akan kitari bumi Arafah. Saat ini kita sudah berada di tengah-tengah Arafah. Jadi beginilah pemandangan bumi Arafah di luar musim haji. Dan terlebih saat ini yang kita ketahui, kita berada pada masa pandemi. Pohon-pohon yang di kiri kanan kita, pohon-pohon ini konon dinamakan pohon Soekarno. Ada juga yang mengklaim pohon ini dengan sebutan pohon Soeharto. Wallahu a'lam di antara yang dua ini. Cuman kita ambil hikmah dari proses sejarah. Yang jelas pemerintah Indonesia memiliki andil dalam proses penghijauan bumi Arafah. Yang terlihat di sebelah kiri kita nih yang berwarna biru. Lihat kawan Raden Sasak yang berwarna biru. Nih. Tuh, di situ juga ada warna biru. Itu adalah toilet. Toilet yang disediakan untuk para jamaah haji dan jamaah umrah. Mohon maaf khususnya jamaah haji. Jadi toilet ini digunakan untuk mereka yang melaksanakan wukuf di padang Arafah. Kapasitas satu toilet ini bisa saja dikepung oleh 500 orang. Luar biasa. Tapi pada hari itu sekali lagi hari yang diberkahi,
Tidak semua orang pingin kencing langsung bersamaan, tidak. Bumi Arafah adalah di antara tempat yang diistilahkan layaknya rahim seorang perempuan. Nanti kita akan bahas lebih detail. Banyak. Kita akan menuju Jabal Rahmah. Siapa sih yang nggak kenal Jabal Rahmah, kawan Raden Sasak? Sekali lagi, Jabal Rahmah adalah di antara bukti sejarah perjumpaan antara Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam dan Bunda Hawa. Jangan salah sebut ya. Jadi yang penyebutan yang benar itu bukan Bunda Hawa. Jadi waw di sana bertasydid. Pembahasan yang benar atau penyebutan yang benar adalah Bunda Hawa. Lihat di depan kita, kita zooming, kita lebih perbesar, sudah terlihat lebih dari dekat Jabal Ar-Rahmah. Dari tugunya, dasar penamaan Arafah seperti apa yang saya sampaikan kemarin, diambil juga dari akses sejarah. Arafah ini disebut dengan nama Arafah dengan makna mengenali kembali. Luar biasa. Kenapa disebut dengan mengenali kembali? Disinilah proses berkenalan kembali, berjumpa antara Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam bersama Bunda Hawa. Kita akan naik ke Jabal Rahmah dan kita akan saat ini kita akan naik ke Jabal Rahmah. Gunung ini selain disebut dengan nama Jabal Rahmah, dikenal juga dengan nama Jabal Arafah. Cuman ada pergeseran makna dari kawan-kawan atau jadi orang-orang yang meyakini tempat ini sebagai tempat mencari jodoh. Mereka mengambil dalil bahwasanya tempat ini tempat bertemunya antara Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam dengan Bunda Hawa, ditandai dengan tugu warna putih di sana. Jadi mereka meyakini tempat ini sebagai tempat paling tepat untuk mencari jodoh. Walaupun hal ini cukup bertolak belakang dari nilai syiar sejarah, bertolak belakang dari konsep ketauhidan. Tentu Ka'bah lebih baik untuk kemudian kita meminta segala apapun. Cuman kita tidak pungkiri Jabal Rahmah atau Jabal Arafah adalah di antara kekayaan yang dimiliki oleh Islam, dan ia adalah warisan sejarah yang sudah ditinta emaskan. Kita akan naik. Ada apa sih di atas? Yuk ikuti terus perjalanannya. Jadi beginilah kelihatannya. Jadi Jabal Rahmah ini tidak begitu tinggi. Jabal Rahmah ini hanya beberapa meter saja ke atas. Jadi beda halnya kalau kawan-kawan mencari akses sejarah di Jabal Thur, yaitu gunung tempat baginda Nabi kemudian bersembunyi sebanyak 3 hari 3 malam. Begitu juga dengan gunung Gua Hira atau Jabal An-Nur, begitu tinggi. Jabal Rahmah ini tidak lebih dari 20 meter lah kalau saya lihat. Jadi banyak juga para penziarah, dan mereka adalah penduduk tempatan yang berziarah atau mendaki pada sore hari ini. Terlihat di depan kita, jadi buat batu-batu Jabal Rahmah ini diberi tanda, diwarnai, ditulis atau dicat. Ini adalah pengerusakan sejarah, pengerusakan konteks sebuah sejarah. Artinya mereka mengotori. Seperti yang saya bilang tadi, tidak ada satu dalil yang kuat yang menyatakan di tempat ini kemudian tempat terbaik untuk berdoa, tempat terbaik untuk menulis jodoh. Ini satu konsep sejarah yang sangat salah. Sekali lagi, Ka'bah adalah tempat terbaik kemudian untuk kita memohon. Kita bisa zooming, ternyata di situ orang Indonesia sendiri yang menulis. Di situ tertulis Pepen, Irul, kemudian Resodani dari Jogja. Artinya apa? Dia meletak satu keyakinan ketika mereka menulis nama atau nama pacar dan sejenisnya di tempat ini, maka akan terjadi kekekalan dalam sebuah hubungan rumah tangga dan sejenisnya. Ini adalah pemahaman yang salah dalam sejarah. Tidak kurang 10 menit, 5 menit lah kita sudah sampai di puncak Jabal Rahmah. Jadi depan kita ini orang yang mengambil jasa foto. Jadi siapa saja yang ingin foto langsung jadi, itu dia akan langsung dapat. Dia berikan tarif satu foto itu sampai 10 real. 10. Ya, 10 real ya. Berapa? 10 real. 10 real. Baik, kita sudah sampai di Tugu, tempat
diyakini berjumpanya atau bertemunya antara Nabi Allah Adam alaihissalam dan Bunda Hawa. Jadi saat ini kami sudah berada di puncak Jabal Rahmah atau Jabal Arafah. Konsep sejarah mengatakan tugu yang di belakang saya ini adalah tugu sebagai asas perjumpaan antara Nabi Allah Adam alaihissalam dan Bunda Hawa. Dalam video sebelumnya saya menjelaskan tentang alasan tempat keseluruhan ini disebut dengan nama Arafah, yang berasal dari kata saling mengenali kembali. Kenapa dikatakan saling mengenali kembali? Di antara satu dari tiga penamaan Arafah, mengenali kembali antara Nabi Allah Adam alaihissalam dan Bunda Hawa setelah Allah turunkan dalam singgasana surga. Ada yang mengatakan Adam alaihissalam diturunkan di kota Hind, kemudian Hawa di kota Jeddah atau Juddah. Proses perjumpaan mereka di bukit ini yang dikenal dengan Rahmah atau Jabal Rahmah. Tempat Rahmah sendiri itu maknanya adalah kasih dan sayang. Proses pertemuan ini, proses mengenali kembali inilah yang disebut dengan nama Arafah, sehingga padang tandus yang luas ini bernama Arafah. Dari tempat ini saya menyampaikan doa, walaupun kemudian yang benar adalah Arafah ini menjadi satu hal yang paling hebat, tidak ada yang menandingi, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Nabi mengatakan, wa khairu du'ai du'a'u Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa ketika kita berada di padang Arafah. Terlebih Nabi wukuf di kaki Jabal Rahmah atau di kaki bukit Gunung Arafah. Tapi tidak mengurangi kemudian di tempat ini saya berdoa kepada seluruh kawan Raden Sasak, kiranya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua menjadi tamu Allah dalam waktu yang terdekat, dalam keadaan berhaji ataupun umrah. Terima kasih telah mengikuti channel kami. Dukung terus channel ini dengan mengkomen, men-share ataupun men-subscribe. Dukungan Anda adalah merupakan syiar kita bersama untuk memperkenalkan masyarakat dunia, memperkenalkan mereka tentang Islam yang begitu indah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.